Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirami. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Bu, amin bu, amin. Pak, amin. Salatan tagfiru biha dzunub, wa tafukku biha al-usub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala al-imam al-habr al-kutub Sayyidina wa Maulana al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, man tajalla fi qalbi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada la fi dinihi wa la fi dunyahu wa la fi ukhrahu wa hasha an tahruqa an-naru qalban fihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam al-hafidh al-muslim al-kutub al-muhaddis al-habib Abdullah ibn al-imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, inna ahlal jannah la yadhkuruna azwajahum wa auladahum wa amwalahum walakin yadhkuruna majalisal ilmi ayyamahum fid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih bisa diberikan kesehatan walafiat, terlebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita bersama-sama dengan kenikmatan ini mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini insyaallah kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang saya muliakan kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, guru-guru kita semuanya yang hadir tengah-tengah kita.
Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama guru kita, ta'ziman wa tasyrifan li ilmihim. Kita doakan guru kita, ulama kita, ustadz setempat kita semuanya panjang umur, disehatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, diberikan tambah keberkahan di dalam ilmunya, ditambah keberkahan di dalam rizkinya. Penting guru kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan keturunan anak soleh dan soleha yang mampu meneruskan perjuangan beliau-beliau. Amin ya robbal. Jam berapa? Ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 kurang 2 jam. Saya tidak akan lama-lama. Sebenarnya ya maaf nih panitia, malam ini tuh saya ada acara di Purwakarta. Tadi saya pas lewat tol itu bingung, saya ya Allah, kata saya ini gimana enaknya. Apa saya berhenti dulu di Purwakarta ngisi langsung ke sini apa gimana? Tapi saya kepikiran ya Allah, ntar orang dodok gimana? Enggak apa-apa deh. Purwakarta saya lewatin Pak. Kenapa saya lewatin pertama yang ngundang nggak ada? Kedua saudara juga nggak ada. Ngapain ke Purwakarta? Benar nggak? Jelas Jakarta datang jauh-jauh ke sini, insya Allah jauh-jauh dapat duit. Lu jangan jujur amat nama panitia. Dapat doa. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya Allah, berharap berkumpul. Saya ikut maulid karena peringatan maulid itu intinya adalah pembacaan maulid. Penceramaan nomor 10, nomor 20. Inti dari peringatan maulid adalah pembacaan maulid. Sebenarnya mah habis baca maulid itu dikatakan dalam kitab I'anatul Talibin bahwa syarat peringatan maulid itu cuman ada 3. Yang pertama ada 4. Yang pertama yaitu ijtima unas, kumpulnya manusia. Baca tuh I'anatul Talibin, ada di situ. Ijtima unas, kumpulnya manusia. Ini saya mau nanya Bu, ini ibu manusia pada demit? Ini kita manusia pada demit? Manusia. Pertama syaratnya sudah kita lakukan. Yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Quran. Baca sedikit ayat daripada ayat Al-Quran yang bertentangan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Ayat suci Al-Quran dibaca apa tidak tadi? Dibaca apa tidak? Syarat yang kedua sudah kita kerjakan. Dan syarat yang ketiga membaca sirah atau perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid tadi dibaca apa tidak? Apa yang kita baca maulid tadi? Baik itu maulid diba, alhamdulillah yang kita baca pada malam ini. Simpuk doror diaul lamin, maulid yang lainnya atau maulid berjanji. Itu syarat yang ketiga sudah kita lakukan. Dan syarat yang keempat adalah al-aklu, mangan. Jadi kalau ada peringatan maulid gak ada makan, maulidnya tidak sah. Karena salah satu syaratnya maulid adalah makan. Udah beres. Berkumpul, baca Quran, baca maulid. Syarat yang keempat belum kita lakukan. Karena itu ayo wis bubar baik kita mangan. Sudah. Terus saya bubar. Saya nggak bakal lama-lama, insya Allah. Mungkin kemungkinan jam 10 sudah selesai Pak Bu ya. Pernah saya diundang di daerah Jampang, Sukabumi, jauh kampung. Pulang-pulang ke Jakarta, apa coba Bu? Istri saya cemberut istri saya, cemberut. Kata saya, lo kenapa cemberutin gue? Habis main ya?
Astagfirullah, main ceramah ke Jampang jauh. Mana kardusnya? Astagfirullah, panitia lupa. Makanya setelah itu saya jadikan peringatan. Kalau saya ceramah di mana-mana, daripada saya pulang berantem sama istri saya, mendingan di sini saya berantem sama panitia demi kardus. Hidup kardus. Udah siapin yang ketawa-tawa, nanti ini bentar lagi. Pak, Bu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang mulia ini, malam 12 Rabiul Awal, yang dimana malam lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini sedang ramai di negara lain, di negara Perancis telah terjadi penghinaan atau yang merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang guru, dia membuat karikatur gambar Nabi Muhammad merendahkan. Satu murid ini marah. Murid ini adalah umat Islam, marah, dia tidak terima. Nabinya direndahkan, dihina, akhirnya guru tadi dibunuh. Tapi sampai saat ini Perancis tetap dengan keteguhan dan kepribadiannya mengatakan, saya tidak akan menurunkan karikatur gambar yang mereka, Masya Allah, disebarin di Perancis sampai saat ini. Kadang-kadang saya berpikir, subhanallah, saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina, direndahkan, diejek. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Rasul-rasul dulu itu mereka dihina, diolok-olok, diinjak-injak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bukan hanya engkau yang direndahkan, rasul-rasul dahulu direndahkan. Fahaqa billadzina sahilu minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tapi engkau jangan sedih ya Rasulullah Muhammad, aku sendiri, kata Allah, yang akan mengurus mereka, orang-orang yang merendahkanmu. Subhanallah. Orang-orang di zaman sekarang, di zamannya ada di Indonesia, orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, mereka kalau hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sudah jadi incarannya para sahabat. Para sahabat, mereka tidak pernah menerima jika Nabi Muhammad SAW direndahkan. Betul, Nabi Muhammad jika beliau dilempari dengan kotoran, beliau memaafkan. Beliau Nabi Muhammad SAW dilempari dengan batu sampai beliau keluar darah, beliau maafkan. Itu hak pribadi Nabi Muhammad. Karena itu haknya Nabi Muhammad. Beliau direndahkan, beliau diejek, beliau dilempar batu. Bahkan ketika beliau berdakwah ke kaum Taif, beliau dilempar dengan batu sampai berdarah. Beliau memaafkan sampai beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu hak pribadi Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain ada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah menerima jika Nabi Muhammad SAW dihina atau diinjak-injak, saudara-saudaraku sekalian. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW dilempari, diletakkan dengan kotoran unta atau kotoran-kotoran lainnya ketika beliau sujud kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar yang berdiri saat itu, sehingga terjadi pertikaian dengan mereka karena tidak menerima ketika Nabi Muhammad SAW diletakkan kotoran, dilempari kotoran. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab Abu ketika mendengar Nabi Muhammad SAW direndahkan, diremehkan, beliau datang ke tengah-tengah kota Makkah. Beliau keluarkan pedang beliau. Siapa yang berani merendahkan Nabi Muhammad, hadapi Umar bin Khattab. Siapa yang tidak menerima atas keislamannya Umar bin Khattab, hadapi saya sekarang juga. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, hadapi saya Umar bin Khattab. Bahkan Pak Bu, ketika perang Khandaq,
ada sahabat, ya ada musuh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Amr bin Auf. Amr bin Wud ini adalah pembunuh bayaran. Amr bin Wud pembunuh bayaran. Dia meminta syarat kepada orang-orang kafir Quraisy, jika engkau ingin memakai jasaku. Ini apa, makanan? Oh iya, syarat yang keempat ini dibagiin dulu lagi, ya Allah. Ya Allah, bisa sinang silakan. Ganggu baik silakan. Ustaz bentar maning dah. 15 menit maning baik. Itu syarat. Namanya juga syarat, langsung kesinggung panitianya. Langsung dibagiin tuh ibu-ibu, ya Allah enak banget. Duduk sandal, ada yang nyender kakinya, ada yang pakai kipas, ada yang minum, ya Allah enak banget sih jadi ibu. Bu, memang Bu ya, di mana-mana yang paling kompak Majlis Taklim adalah ibu-ibu, betul apa enggak Bu? Benar enggak Bu? Ibu-ibu mah bukan cuman pakaiannya atau seragamnya yang kompak, suaranya juga kompak, betul? Betul Bu? Ibu adem banget hatinya. Beda sama bapak-bapak. Bu, maaf, coba saya tes sopan. Udah nggak kompak, kasar. Mana kumis baplang, serem banget. Bu, makanya Bu, saya bikin Majlis Taklim Pak, di Jakarta bikin Majlis Taklim. Gak mau banyak bikin undangan. Maaf Pak, habis uang. Kadang-kadang bikin 500 undangan yang datang cuma 5 orang. Untuk juga pas masuk masjid 5 orang kakek-kakek semuanya rebutan tiang. Yang satu batuk mulu, yang satu nunduk mulu duduknya, kirain dengerin khusyuk, mules. Ya Allah, kadang-kadang itu kakek-kakek habis saya ngisi ngomongnya apa? Habib, tadi Habib pas ceramah sampai nyerah karena ceramahnya. Ya Ustaz begitu mah seneng Pak ya? Masya Allah, nyerap kemana? Nyerap ke baju deh, ternyata ngeceh. Kirain nyerap ke hati, saya udah seneng, Masya Allah. Tapi beda sama ibu-ibu mampu, cuman dan bikin 5 undangan doang, 5 undangan. Dimasukin 5 majelis yang datang 500 orang. Alhamdulillah, Insya Allah ibu-ibu ini ibu-ibu solehah semuanya. Karena inilah wanita-wanita solehah saat ini. Pakaian-pakaian wanita solehah seperti ini semuanya, memakai jilbab menutup aurat. Alhamdulillah. Beda kalau di kompleks sebelah Pak, kalau pakai pakaian begini tuh kalau mau hadir ceramah doang. Pada dia. Kenapa pada mana? Ya benar, di kompleks sebelah mau pakaian kayak gini tuh kalau mau hadir ceramah doang. Pulang dari sini mah insya Allah masuk rumah, bung jadi Tarsan, bung, macem-macem ya Pak. Kelihatan sih orang nggak pernah pakai kerudung mah. Orang nggak pernah pakai kerudung Pak, kelihatan. Pakai kerudungnya itu miring. Udah nggak usah dibenerin, ketahuan yang nggak pernah pakai kerudungnya. Bu. Tapi maaf Bu, maaf 1000 kali maaf. Walaupun ibu-ibu yang sering hadir Majlis Taklim paling banyak mingguan, paling banyak bulanan, paling banyak acara di mana-mana, paling banyak, kadang-kadang suka pamer emas. Di Jakarta mah begitu Bu. Di sini mah enggak ya Bu ya? Enggak kan? Iya, nggak ada yang ngaku di sini mah alhamdulillah. Jakarta mah ada Bu. Padahal itu pindahan dari sini Pak. Jakarta mah ada, kadang-kadang pakai gelang banyak di sini. Kalau mau ngajakin mampir orang-orang gimana? Jangan lupa mampir ya. Ke rumah mampir, ini gini-gini ngapain coba? Kadang-kadang emas
emasnya di sini nih. Banyak. Lu kemarin ke rumah gue nggak? Ini ngapain begini Pak? Kayak orang stroke jadinya. Lu ngapain? Yang kasihan nggak punya emas. Nggak punya emas ngelamun, pikir ya Allah tengah jalan nemu kertas rokok yang kuning apa gitu namanya? Hah? Apa? Perada. Ibu-ibu yang nggak punya emas nemu perada. Digunting, ditempelin di gigi. Setiap hari majlis taklim itu ibu nyengir mulu. Disangkanya gigi emas Pak. Masya Allah, padahal mah perada. Bu, tapi maaf walaupun ibu-ibu yang sering banyak kali majlis taklim untuk kepintaran Pak, bapak-bapak lebih pintar, betul apa tidak Pak? Betul apa tidak Pak? Betul. Kalau ibu tidak percaya, saya tes bapak-bapak orang dodok ini. Pak, siap baca Al-Quran? Cinta Nabi apa tidak? Cinta Nabi apa tidak? Suka baca Al-Quran apa tidak? Banyak tidaknya. Saya tes coba orang dodok ini. Siapa? Bapak enak banget ngudut. Ngopi, main udut. Sekalian aja tiang listrik angkut udut. Buat 3 hari nyalain tuh tiang listrik agak habis-habis Pak. Tapi nggak apa-apa Pak udut. Yang penting mah pas bukan maulid ya. Habis maulid Pak udut baik orang apa Pak udut. Tapi kadang-kadang sama bapak-bapak tuh bingung. Habis sholat doanya khusyuk. Allahumma Allahumma ya Allah jauhkanlah aku dari api. Ini apaan? Api dekat Mang. Ini api dekat ini. Doanya jauhkan dari api. Ini api ini dekat ini. Mau jauh gimana? Wis udut baik udut orang apa wis. Baik. Sampai mana tadi gara-gara udut lupa sih. Enak banget kuliahnya. Sampai mana tadi lupa ngomongin udut terus. Siapa? Pak siap. Jangan pada duduk sini lihat. Takut benar. Ini saya laki-laki saya dukung bapak-bapak. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak ya Allah, ini pemudanya ente kurang kompak, ente lapar apa sih? Kalau kakek-kakek ini udah tua nggak apa-apa, nggak kompak juga karena udah nggak jelas Allah juga. Yo. Lah ente masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin tangan saya. Kalau tangan saya berhenti, berhenti. Kalau tangan saya belum berhenti, belum berhenti. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Pintar bapak-bapak, Masya Allah. Coba ibu-ibu sabar. Bu, tatap mata saya. Siap Bu? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Paling belakang Pak ada yang bilang Shadaqallahul Azim, ngajakin bubar. Ini belum mulai Bu, udah ngajakin bubar. Pinter bapak apa ibu? Yang salah siapa Bu, ibu apa Habib? Udah kagak bisa nyalin buat lagi. Tenang Bu, ini sama-sama ingat tenang.
Pak, begini aja deh. Bapak-bapak saya kasih surat yang panjang, ibu-ibu surat yang pendek. Siap, Bu? Ibu siap? Pak siap surat yang panjang? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lu Yasin kagak bisa nurusin, gue siram juga lu. Yasin terusin. Yasin. Allah. Siap, Bu? Saya mau nanya, ini surat Yasin panjang apa enggak? Panjang apa enggak, Bu? Ibu-ibu, saya kasih surat yang lebih pendek dari surat Yasin. Tenang, Bu, ini mendekat juz 30. Ibu apa pasti saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hawa. Ya Allah. Bu, ini yang salah siapa, ibu apa Habib? Masya Allah. Baru kali ini saya ceramah disalahin mulu. Bu, untuk urusan ini insya Allah ibu bisa. Siap? Ibu siap yang kompak? Siap, Bu? Siap? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Baiklah. Ibu-ibu begitu. Kami majelis rombongan pulang lupa. Kami majelis rombongan. Tadi kiainya bahasa apa? Kagak tahu. Lupa. Masya Allah. Pak. Malam ini kita semuanya bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Nabi Muhammad harus kita muliakan, harus kita agungkan? Padahal beliau manusia, betul? Betul, beliau adalah manusia, tapi beliau bukan manusia biasa sama seperti kita. Apa di antara firman Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semuanya, innama ana basyarum mithlukum, aku ini adalah manusia sama kayak wong dodok manusia kabeh. Lalu mana di antara kita perbedaan kita dengan Nabi Muhammad? Yuha ilayya. Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah. Karena itu tidak ada tingkah laku, perbuatan, ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad didasari dengan hawa nafsu. Semuanya itu berdasarkan dari Allah Subhanahu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berucap, tidak pernah melakukan pekerjaan apapun dengan hawa nafsu. Semata-mata itu hanya perintah dari Allah Subhanahu. Beda dengan kita. Kita mah apa-apanya pakai nafsu, betul? Memang beliau manusia diberikan a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Beliau makan kita, beliau minum kita, beliau menikah pak kita tapi beda dengan beliau. Nggak usah jauh-jauh masalah makan, gara-gara lapar makan bayang guys. Masalah mangan pak, Nabi SAW subhanallah, tadi dijelasin dari baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa Masya Allah.
Nabi Muhammad sifat malunya luar biasa. Bukan malu sama manusia, nunduk, bukan. Beliau merasa hamba Allah. Bahkan dalam riwayat beliau lebih banyak menundukkan pandangannya daripada melihat ke atas, karena beliau rendah diri, malu sebagai hamba Allah. Padahal Pak Abu, beliau sudah dijamin oleh Allah dosa yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah. Tapi beliau setiap hari satu malam tidak pernah lepas istighfar 100 kali memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu bermaksiat kepada Allah. Berapa istighfar yang kita baca setiap hari, Pak Abu? Berapa? Ya, aja tenang baik. Bapak-bapak istighfar paling habis sholat, astagfirullah, 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 kabur. Benar nggak Pak? Ibu-ibu istighfar kalau lagi puyeng pala, banyak utang, kagak ada duit, astag, depan rumahnya ngelamun, astagfirullah, banyak bayar, astagfirullah, gak ada pinjaman. Tapi benar juga kadang-kadang istighfar ini. Nabi Muhammad SAW bagaimana dalam riwayat, gak usah jauh-jauh, sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan setiap hari ini. Ini apa Bu? Ini apa? Ini apa ini? Mangan Pak. Nabi Muhammad SAW beliau kalau makan, ini cara Nabi 3 jari Pak. Beliau makan ngambil 3 jari, set, masuk dengan 5 jari, begini nih, set, baru 5 jari masuk. Lah, saya mau nanya, orang dodok kalau makan gimana? Hah? Tahu beko nggak? Tahu beko nggak Bu? Tahu. Oh. Gelok 3 kali gelongan langsung masuk. Kadang-kadang sampai subhanallah, yang dimarahin istrinya. Lu kalau bikin nasi jangan keras-keras, lu kagak bisa bikin nasi. Dijawab sama istrinya, bukan nasinya keras, tangan lu kegedean. Benar nggak Bu? Nabi dalam riwayat 33 kali dikunyah. Masuk dikunyah 33 kali baru ditelan. Kita berapa kunyahan? Sama apa tidak kita dengan Nabi Muhammad? Berbeda Pak, nggak usah jauh-jauh. Minum, saya kasih contoh, minum. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW beliau kalau minum? Contohnya begini. Saya tadi nyari pembahasan minum kagak nemu. Ini sekaligus saya kasih hadis yang mudah-mudahan bisa diamalkan ya, amin. Nabi Muhammad kalau minum gak pernah berdiri. Nabi Muhammad kalau minum duduk. Nih begini. Ini contoh ya. Biasa beliau kalau minum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, diawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillah, diawali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan, bukan haus-haus gue siram juga ya. Contoh, lu mau paham apa kagak? Kalau mau paham sih kasih contoh ya Pak. Sentimen amat orang dodok minum aja kagak boleh. Wah, nyapat. Pak, saya lihat habis apa enggak? Ini habis nggak? Geleng, habis nggak? Habis nggak Pak? Maaf, Nabi Muhammad SAW 1000 kali haus, beliau tidak pernah minum dengan 1 kali nafas. Orang dodok kalau minum gimana?
Condohkan. Subhanallah, kadang-kadang ekornya diangkat sama galonnya blok. Kue lagi ini onta apa manusia minumnya begini. Pak, siapapun di antara kita yang minum dengan saya kasih contoh tadi, saya dapat riwayat ini dari guru saya ketika saya mondok di Darul Mustafa Yaman Hadramaut. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memberikan contoh seperti itu. Diawali dengan bismillah, satu tegukan, diakhiri dengan alhamdulillah. Bismillah lagi satu tegukan, alhamdulillah. Bismillah lagi satu tegukan, alhamdulillah. Selama air itu ada di dalam perut kita, maka maka keutamaannya tidak akan mengajak badan kita maksiat kepada Allah Subhanahu. Sekecil itu ternyata manfaatnya luar biasa, Pak. Air ini sudah diteliti sama dokter orang Jepang tuh, siapa sih namanya, lupa itu. Tomo gitu, siapa namanya? Bukan Pak Tomo, bukan. Ada dokter dari Jepang meneliti air sampai dia masuk Islam. Ternyata air itu bisa merespon dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Kita ada, makanya ini dibuka nih, Bu. Dari awal sampai akhir dibuka, sampai ada galon, subhanallah. Karena yang masuk ke dalam air-air ini adalah doa-doa maulid Nabi dan lain-lain. Maka air ini akan menjadi manfaat bagi badan dan jasad kita. Tapi kalau di hadapan kita ada air, kita ngomong yang kasar, apalagi ngomong yang jorok atau hewan-hewan yang tidak pantas disebutkan. Ketika air tadi diminum, air itu akan memberikan madarat untuk badan kita. Pantesan kalau kita datang ke kiai ada air doa, benar nggak? Ada air doa. Karena apa? Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari doa. Nabi Muhammad sudah mengajarkan doa meminum air, doa setelah air. Itu sunnah kecil tapi manfaatnya luar biasa. Subhan. Karena itu ayo kita keluar dari majelis ini, sedikit demi sedikit kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad manusia sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Basyarun lakal, manusia tapi bukan manusia biasa. Ibarat kita batu koral, Nabi Muhammad adalah batu permata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pak Abu, jangankan kita membicarakan tentang keindahan wajah Nabi Muhammad, jangankan kita membicarakan tentang lembutnya tangan Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad sempurna. Kalau kita membicarakan tentang Nabi Muhammad, tidak akan ada waktu, tidak akan lama, tidak akan cukup waktu ini. Tetapi sedikit saja di dalam At-Taibah tadi disebutkan subhanallah. Bu, saya mau nanya sama ibu ya. Ibu tahu ludah? Ludah tahu nggak? Pak tahu ludah nggak? Ciduh tahu? Ciduh. Oh iduh di mana-mana yang namanya iduh bau bacin apa gitu. Itu ludah bau bacin apa tidak? Ya secakap-cakapnya artis sok ente. Siapa sih artis paling cantik? Bangun tidur muak ente cium pingsan. Seganteng-gantengnya laki-laki ya Bu ya. Seganteng-gantengnya laki-laki bangun tidur muak. Wah, ibu cium kelengar dulu. Bener nggak Bu? Itu ludah dalam diri kita adalah kekurangan karena bau. Tapi apa? Di dalam diri Nabi Muhammad itu sempurna. Kekurangan dalam diri kita tapi sempurna dalam diri Rasulullah SAW. Waktu kecil Pak, Rasulullah SAW pernah sakit mata, dibawa oleh kakek beliau kepada rohib. Rohib itu ahli kitab sekaligus ahli kedokteran. Dibawa sama kakeknya, wahai dokter, wahai rohib, ini cucu saya lagi sakit mata. Nabi Muhammad masih kecil.
Ini pendeta tadi, rohib tadi kaget ketika lihat Nabi Muhammad. Kok ini bentuk fisiknya mirip yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil. Dia langsung bertanya pendeta ini, man anta? Ente siapanya anak kecil ini? Ana abuhu, ana bapaknya. Kata pendeta tadi, bukan. Kamu bohong. Saya tidak percaya kamu bapaknya. Kata beliau, kata Abdul Muthalib kakeknya, ente kenapa nggak percaya sama anak? Saya telah membaca kitab Taurat dari awal sampai akhir bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi yang bernama Muhammad, lahir dalam keadaan yatim, fisiknya ini, ciri-cirinya ini ada di dalam anak kecil ini. Kamu bukan bapaknya, kamu bukan bapaknya, saya yakin. Dijawab oleh kakek beliau, betul, saya adalah kakeknya. Ente ngapain datang ke anak? Ini obatnya ada di dia. Nabi Muhammad masih kecil, obatnya ada nih di dia. Ini bocah nih, suruh meludah. Nabi Muhammad lagi kecil, suruh meludah. Diludah, Nabi Muhammad meludah, diambil sama pendeta tadi, diusapkan kepada Nabi Muhammad, kedua matanya langsung sembuh saat itu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat beliau berperang, matanya terkena tombak, Pak. Lepas matanya, dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, in golak aini, mataku ucul. Ucul apa yang ya Rasulullah, mataku ucul. Diambil, copot apa ucul? Ini pada baik, ucul, copot, ucul. Ya Rasulullah, mataku ucul, copot. Diambil mata tadi oleh Rasulullah, diberikan ludah, ditempelkan kembali. Subhanallah, seperti semula itu mata. Bahkan kata Imam Ali ketika beliau masa tua, beliau katakan, mataku tidak pernah berkurang sedikit pun penglihatanmu berkah ludah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan ada Pak di zaman dahulu ibu-ibu yang terkenal. Seorang wanita di zaman Rasulullah, ada wanita ini kurang ajar. Dia punya mulut itu nggak pernah dijaga. Ya nggak beda jauh lah kayak orang sono, Jakarta. orang Jakarta pindah di sini. Ini wanita, subhanallah. Rasulullah lagi kumpul sama sahabat nih, lagi kayak kita nih kumpul. Cuma dulu kan adanya korma. Kalau ini kan adanya ini tumpeng, pisang, salak, pepaya, ayam 2 ekor. Wah, gua absen dah semuanya nih. Kalau di zaman Rasulullah ada kurma. Beliau lagi kumpul sama sahabat nih, wanita tadi lewat. Dia langsung ngomong gini, anta Nabi, ente benar Nabi. Kata Rasulullah, nah mana Nabi. Kalau emang ente Nabi, ente kalau makan jangan pelit, jangan sendirian dong, bagi-bagi sini kurmanya. Kata Nabi, oh ya sudah nih kurma yang ada di piring silahkan ambil. Tapi wanita tadi tidak cukup sampai di situ, Pak. Ngomong maning, apa para sahabat pegel. Kata para sahabat, ya Allah, ini kalau nggak ada Nabi ini wanita ini hantam juga ini. Ya Rasulullah, biar saya ngurus. Kata Rasulullah, jangan biarkan. Kalau lu emang Nabi, lu jangan, kalau ngasih jangan sedikit, jangan nanggung. Itu kasihin ke saya yang ada di tangan kamu. Itu juga yang ada di mulut kamu, berikan kepada saya. Buset, uang dodo kayaknya. Di zaman Nabi ada uang dodo. Kata Rasulullah, subhanallah Pak, diberikan itu kurma yang ada di mulut Rasulullah kepada wanita tadi. Disebutkan dalam riwayat, mimba dima akarat min athari tu'ami Rasulullah. Setelah wanita ini terkenal di zaman itu dengan mempunyai mulut yang kurang baik, sering gibah, sering jelek, cerewet, suaminya ngomong pada suaminya melawanmu. Setelah memakan kurma yang bercampur dengan ludah Nabi Muhammad SAW, la yakhruju min faiha illa khairah, tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Berkah ludah Nabi Muhammad SAW. Pak, Bapak kalau punya ibu cerewet,
ngomong mulu kalau nggak ada duit. Mumpung saya di sini Pak, bawa istri saya ke Habib Salim. Insya Allah Habib kasih ludah. Istri bapak insya Allah cerewetnya tambah lancar. Ngelawannya tambah mantap. Udah Habib Salim ya sama Pak. Ludah kekurangan dalam diri kita betul, tapi sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Panjang, apa yang harus kita ceritakan? Keringat ya Allah. Ini keringat kita ini bau apa sih? Orang bau apa? Berjengkol, bau pete, macam-macam kalau pakai Rexona, benar nggak? Tapi keringat Nabi Muhammad SAW wangi. Dalam diri kita keringat itu kekurangan bau, ternyata sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, malam ini adalah malam lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika lahir di dalam kandungan ibunda Aminah radhiyallahu taala anha, subhanallah. Kadang-kadang ada aja kiai kah, ustaz kah, habib kah ngomong kalau ceramah itu, Nabi Muhammad itu lahir biasa saja. Nabi Muhammad itu waktu kecil begini, subhanallah. Padahal Nabi Muhammad itu bu. Ibu kalau lagi ngelahirin sakit apa enggak bu? Jawab bu, sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Enggak. Doyan bikin anak kabeh ning dodong. Bu, Ibunda Aminah radhiyallahu taala anha sebagai penutup beliau ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. 1 bulan beliau didatangi Nabiullah pada menang baik. Sayyidatuna Aminah ketika 1 bulan beliau didatangi oleh Nabiullah Adam, 2 bulan beliau didatangi Nabiullah. Ini pada ngaji apa kagak sih lo? Al berjanji ada tuh. 2 bulan beliau didatangi Nabiullah Fir. 3 bulan beliau didatangi Nabiullah Nuh. 4 bulan Sayyidatuna Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad didatangi Nabiullah Idris. 5 bulan didatangi Nabiullah Daud. 6 bulan beliau didatangi Nabiullah Ibrahim. 7 bulan didatangi Nabiullah Ismail. 8 bulan didatangi Nabiullah Musa. 9 bulan didatangi Nabiullah Isa. Ketika ibunda Aminah radhiyallahu anha lahir, beliau dibidani oleh Sayyidatuna Aminah dengan Sayyidatuna Asia. Pak, Bu, Pak, proses kelahiran Nabi Muhammad maaf beda dengan kita. Nabi Muhammad ketika lahir, Pak, dan ini akidah yang harus kita jaga sampai mati, bahkan kita pertahankan sampai mati, bahwa seluruh para nabi, 124.000 nabi, semuanya mereka lahir tidak ada yang keluar dari tempat itu. Ini akidah harus kita tahu. Tahu tempat itu. Buang air kecil paling sopan itu. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Nihayatus Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Badali. Beliau ketika lahir, Pak Bu, di bawah pusar, di atas itu, di sebelah kiri itu beliau bayi Nabi Muhammad tuh keluar. Ketika keluar, perut ibunda Aminah merapat dengan sendirinya. Biqudratillahi subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Disebutkan dalam ghibah tadi, sajidan syakiran ka'annahu al-badru fi tamami. Ini proses lahirnya Nabi Muhammad seperti itu. Ketika ibunda Aminah membawa Nabi Muhammad, kata beliau, ma'ani
saya ini tidak merasa berat. Wala alaman, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Bayi Nabi Muhammad tidak mau menyakiti ibunya. Bayi Nabi Muhammad tidak mau menyakiti hati ibunya. Bahkan ketika lahir wala daman kotroh, sedikit pun tidak mengeluarkan darah, Pak. Bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sok beda sama Aminah orang Dodok. Sini ada nggak Aminah? Ada. Aminah. Mana Aminah orang Dodok ini? Nacung tangannya mana? Wis kabur. Oh campur anak kabeh. Coba Aminah orang Dodok Pak lahir dan mengandung 1 bulan didatangin siapa? Lebih. Kadang didatangi PLN 1 bulan, orang belum lunas. 2 bulan didatangi apa? Teler, motornya masih nganjuk. 3 bulan Aminah orang Dodok, subhanallah, ngilang di bidang KPK. Beda inilah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu keluar dari majelis ini malam-malam mustajabah. Sebelum subuh, Nabi Muhammad SAW lahir sebelum subuh. Sayang ulama tidak memberikan tepatnya waktu jam berapa saat itu. Semua ulama tidak memberikan titik jam berapanya. Tetapi sebelum subuh Nabi Muhammad SAW lahir. Kata ulama, kalau kita berdoa saat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hidupkan malam ini insya Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita bangun di tengah malam sebelum mendekati subuh, kita berdoa kepada Allah agar segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan Pak ya. Pak, dimaafin Pak. Maaf Pak, Bu, dimaafin Bu ya. Bu, dimaafin ya. Iki wis kompong perutnya Bu, dimaafin ya. Bu, dimaafin. Sebenarnya saya bukan tukang ceramah nih, paling gini kadang-kadang salah ngundang baik apa tuh. Maaf Pak Bu, saya ini bukan tukang ceramah, saya ini artis. Beneran saya ini mah artis Pak, cuma kurang laku. Kenapa saya dinamakan Habib Salju? Maaf, saya namanya Habib Salim bin Thohir Al-Jufri, tapi orang-orang memanggil saya Habib Salju. Bu, tahu salju apa tidak? Salju itu apa? Es itu dingin apa tidak? Adem apa tidak? Tatap wajah saya. Adem apa tidak? Kalau nggak adem, gua turun sekarang ini. Ikuti saya, kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.